Demokrat. Siap. Demokrat. Siap. Demokrat. Jaya, jaya, jaya. AHY. Mas Edi. Lanjutkan. Bondowoso. Mari Bung, sambut kembali. Yang pertama ya sebenarnya dari Pak Agung itu sudah banyak hal yang disampaikan. Katanya 3B ya. Bersemangat, terus B kedua itu apa? Bekerja ya? Berbuat ya. B ketiga itu besar. Kalau di Bondowoso ditambah 4B, tambah 1B lagi. Bangkit. Nah, itu. Jadi bangkit kita. Jadi harus ada bangkit. Karena bangkit itu dari kita sudah bersatu, kita kuat bersama, kita bangkit. Itu menjadi slogan kita, dan insya Allah juga teramini sama Pak Jokowi, Pak. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini kan sama nyambung di kode alam ini sudah. Apalagi pemilu di tanggal 14 sesuai dengan nomor urut partai kita, nomor 14. Nah ini Pak. Nah, kemudian, ini saya juga mohon maaf ada ibu, saya dan ibu kades karena secara kepala desa tidak boleh ya ikut partai, tapi dia itu hadir sudah, terima kasih sebagai warga desa Kalianyar. Juga ini teman-teman yang tadi belum sempat saya sebutkan karena mohon maaf, saya tanya ke Pak Dedi, abang apiku ya apa ini? Tidak bisa mudah, tidak bisa. Makanya saya tadi menyampaikan sambutan agak hati-hati. Jadi bahkan tidak saya sebut DPG dan DPAD karena katanya teman-teman, ini pakai seragam semua. Oh jangan Pak, separuh saja katanya. Jadi mohon maaf tadi tidak saya sebutkan secara persen. Jadi yang saya hormati di sini dan saya banggakan DPC Partai Demokrat dan juga DPAC serta ranting yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak berani juga menyampaikan yang saya cintai, karena saya yakin teman-teman sudah ada yang mencintai, entah itu suaminya, entah itu istrinya. Hanya yang saya hormati dan saya banggakan pada dia. Khawatir ada yang konflik di sini. Dan itu di belakang juga ini banyak teman-teman jujur tadi karena ada KPU tidak terlalu saya juga. Di sini Mas Dedi sudah terkumpul, sudah ada di sini semua elemen-elemen baik dari yang pernah nyalek dulu dan ada Mas Imam itu dia suara terbanyak di dapil 3. Kemarin saya sowan ke beliaunya, saya rayu beliaunya dan saya tarik beliaunya ke sini. Alhamdulillah beliau berkenan untuk kembali lagi di partai. Terima kasih Mas Imam berdiri jadi meraih suara dapil terbanyak ketiga. Tapi masih belum dibikin. Jadi nanti 2024 mudah-mudahan di dapil 3 ada kursi. Dan di situ ada Mas Gatot juga. Beliau calon nomor 1 di Gerindra tahun 2019. Sekarang saya tarik lagi ke sini Pak. Beliau juga sebagai perintis pelopor dari Suara Rakyat Bondowoso SRT bersama dengan teman-teman ada Mas Fendi. Ini Mas Fendi ini jangan ragukan lagi kalau namanya di sini ya. Semua tahu, semua paham. Makanya alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini dan bergabung bersama kami, bersama-sama berjuang untuk melakukan perubahan dan perbaikan untuk ke arah yang lebih baik. Dan mungkin Mas Subhan, Mas Novan dan juga caleg-caleg dari dapil 4 ada Mas Ahmad Sofi ya. Ini ada Mas Novan, kemudian teman-teman ada Mbak Yuyun, kemudian Mbak Asti. Ini dari Mbak Asti ini sekretaris Mas Dedi yang paling pojok kanan itu. Oh, bendaranya maaf ya, saya lupa Mas Ferry ya. Mas Ferry mohon maaf dia tidak bisa hadir karena jujur beliau adalah sekretaris dulu. Jadi pandangan saya kok Mbak Asti. Mohon maaf, jadi Mas Ferry masih ada kegiatan di Jogja yang sebenarnya hari ini saya juga ke Jogja, tapi karena ada agenda ini saya berangkat nanti malam. Jadi itu Mbak Asti sebagai bendahara bagi. Terus itu ada wakil-wakil ketua, ada Mas Herman di sini, ada yang siap juga di dapil 5, Mas Didi juga sebagai wakil ketua, Mas Gatot sebagai wakil ketua,
kemudian ada wakil sekretaris ya, ada Mas Umbat ini juga beberapa banyak di sini semua teman-teman DPAD, juga DPAD dan Ranting. Dan tadi memang apa disampaikan dengan Mas Pulu, saya prinsip saya akan tetap mempertahankan yang lama, tidak akan pernah membuang yang lama, karena itu adalah komitmen saya, dan akan menambah dengan yang baru. Artinya mau dulu enggak kasal, jadi enggak kasar, ya. Jadi, Mantap. jadi saya tetap akan memprioritaskan teman-teman yang lama untuk duduk di kepengurusan dimanapun itu. Sehingga ini menjadi komitmen kita bersama. Jujur Pak Dedi, teman-teman kadang sudah kemarin ada yang Pak gula dua Pak, tuh jangan, tolong temani saya untuk berjuang kembali di 2024. Jadi terima kasih teman-teman. Ini ada Mas Hadi sini sudah lama vakum juga. Ada Mas Farhan itu ini sudah mengundurkan diri Pak dari Demokrat. Ada Pak Kus Hadiono. Dia mohon maaf ini adalah senior dari Demokrat. Ada di mana Pak? Ini dari 2002 sudah memegang kartu KTA Demokrat Pak. Dia kemarin sudah udah sebut dong, bukan Pak Toh begini boleh. Alhamdulillah berkenan hadir di sini dan beliau sudah saya jadikan sebagai ketua juga anggota Dewan Pertimbangan. G juga khusus Bapak Kiai Haji Kamil tadi atau Sekako Ampun berkenan membimbing kami di sini juga Pak Subriyadi, teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas berkenannya hadir di sini dan bersama-sama kami untuk berjuang. Dan jujur perjalanan Partai Demokrat kemarin kami sudah dilantik, ada 70 pengurus yang sudah dilantik, dan kemarin sebelum itu hanya 20, kemarin kita sudah sah 70 pengurus, 75 yang kita lantik di Malang. Dan proses ini jujur Pak Dedi, secara finansial mungkin saya menjadi ketua DPJ ini mungkin tidak banyak berkorban secara materi, karena semua dilandasi kebersamaan, kekompakan dalam bingkai kekeluargaan yang begitu berat. Ini ada teman-teman DPAD dan saya tanyakan every group lebih bagian. Jujur dengan kabupaten lain tidak akan sama Pak ini, karena kita berangkat dari kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat. Dan pengorbanan yang paling besar, seseorang yang hebat atau seorang yang sukses tidak lepas dari istri dan keluarga. Apa ini? Ya, istri saya ada istri hadir di sini. Beliau pada saat pendaftaran tanggal 20 Mei kalau tidak salah Jumat itu saya ingat. Saya malam Jumatnya bersama istri saya kontrol ke Dokter Fahmi, benar ya. Dan di sana dinyatakan, mohon maaf, anak saya yang 6 bulan itu meninggal dunia. Malam itu juga saya tidak bisa tidur, berpikir besok terakhir adalah pendaftaran calon ketua DPD Demokrat. Di sisi lain istri saya seperti itu. Kemudian jujur kadang pastinya kalau saya berangkat akan ada opini yang berkembang, terutama di keluarga saya sendiri. Mak lebih mementingkan partai, kok lebih mementingkan karir, begitu Pak Dedi. Tapi saya terima kasih kepada istri saya juga keluarga saya, karena jujur misi-misi pun saya tidak ada, belum saya garap. Baru pagi saya izin ke istri bagaimana, dan beliau saya paham karena dia mengerti posisi saya. Beliau mengizinkan dengan saya bagian sampai menyampaikan jangan sampaikan ke orang lain dulu terkait dengan apa yang sudah terjadi pada kami. Jadi malam Jumat beliau disampaikan bahwa meninggal dunia anak kelima. Hari Minggunya operasi. Di dalam perjalanan saya pun tidak bicara sama teman yang mendampingi saya. Saya hanya diam,
karena saya ingin orang tidak tahu juga apa yang saya alami. Karena di sisi lain saya mempunyai tanggung jawab saya sebagai kader Partai Demokrat yang sudah menjadikan saya seperti saat ini 3 periode menjadi wakil dari teman-teman semua. Di sisi lain sebagai kepala keluarga dan juga suami, ada hal yang lebih urgent yang juga menunjukkan sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami. Di sisi pribadi dan kepentingan yang dari partai inilah yang menjadi pengorbanan yang begitu besar bagi saya. Saya meninggalkan istri saya, juga keluarga saya. Di saat istri saya butuh dampingan. Jadi saya sekalipun mohon maaf ke istri saya di sini, juga keluarga yang sudah begitu mendukung saya sehingga saya diperbolehkan untuk berangkat. Dan mudah-mudahan pengorbanan yang dilakukan terutama istri saya dan keluarga saya juga, saya pribadi dapat membuat Demokrat ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman dan saya juga mohon maaf jujur Pak Deddy dengan adanya materi yang sangat lakukan. Kita banyak pembenahan, terutama misalkan masalah caleg yang hanya 5, dan insya Allah di 2024 saya jamin tidak akan terjadi seperti itu lagi. Kemudian komitmen saya, seandainya suara Demokrat yang hanya 18.200 sekian, gitu, itu suara Demokrat sekian, saya di depan teman-teman juga di depan DPD. Kalau hanya suara Demokrat seperti itu Pak, saya siap mengundurkan diri sebagai komitmen saya untuk terus berjuang untuk Demokrat. Jadi komitmen saya pribadi, bila mana suara Demokrat hanya 18.755 suara, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya akan mundur jabatan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Indonesia. Jadi dengan kata lain, saya juga butuh support, butuh dukungan dari teman-teman semua untuk dapatnya kita lebih baik lagi, lebih besar lagi, karena semua ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Dan saya di partai tidak akan mencari kehidupan, tapi saya ingin menghidupkan partai ini. Jadi semua saya berusaha transparan dan saya yakin kekuatan kita memang di 2023 saat ini, mohon maaf Mas Didi, memang kita terbatas, kita iuran 2,5 juta, 2 orang 5 juta, dengan administrasi untuk kantor, untuk teman-teman, untuk yang berkomstra, pakai tatusa, itu sekitar 3 juta kita, kekuatan kita. Untuk Bankes Bakpol dan Abakpol, mohon maaf, karena saya ingat semua ini sudah satu hati, kita sudah tidak ada. Jadi saya mohon bersabar, dan hari saya apa yang disampaikan Pak Pulo, insya Allah 2023 kita akan mulai. Dan untuk saat ini mungkin saya sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan mungkin apa yang saya miliki. Namun jangan tanyakan dan jangan ragukan saya kalau untuk Partai Demokrat selama saya masih bisa mampu untuk berbuat untuk teman-teman, untuk kesejahteraan teman-teman, terutama di BAC. Saya paham selama ini dari 2004 ini saya sudah menjadi pengurus, 2009, 2014 sampai 2019 saya paham kesejahteraannya kurang diperhatikan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya paling tidak bisa menjadi lebih baik. Terutama saat ini menjadi kepengurusan kita, saya yakin dengan apa yang sudah teman berkumpul di sini, dengan rasa kekeluargaan kebersamaan yang insya Allah beda dengan 2019 atau sebelumnya. Di sini banyak, khususnya beliaunya Pak Jadi, ada teman-teman dari Hanura, dari PDI, dari PKB, juga dari Ansor Banser yang alhamdulillah sudah bersama-sama kita. Jadi saya mungkin kalau secara strategi
apa yang disampaikan Pak Purwo juga terkait dengan Mas Dedi terkait dengan sekian, dapat sekian, sebenarnya itu sudah kita lakukan di 2019. Namun sekali lagi, memang karena masih belum maksimal, kita jujur, kadang-kala ada cara kita yang hanya NGN ya di sini. Jadi nak kena, bahasa nama turun nak kena. Jujur itu yang ada di Pak. Mudah-mudahan di 2019 beda dengan di 2024. Saya yakin itu kita pastikan beda pasti. Namun di balik itu juga kami mohon juga mungkin dari DPD nanti terkait dengan saksi atau apapun itu kami mohon diberi perhatian lebih. Karena kursi kami hanya 2, Mas Dedi, tidak bisa dibandingkan dengan yang kursinya sudah 5, 4 atau 9 atau 14. Jadi artinya ada semacam subsidi silang, sehingga kekuatan kami bisa lebih fokus juga di bawah. Seandainya kami nanti diberikan mohon maaf beban, misalkan kewajiban untuk saksi yang sama dengan yang jumlah calon atau jumlah DPR-nya lebih dari kami, jujur merasa artinya mungkin ya ada ketidakadilan lah Mas Dedi. Jadi mungkin itu saya juga sampaikan ke Mas Dedi waktu kami diberikan pertanyaan waktu itu. Jadi 3 menit saya sampaikan, bila mana ada apapun Pak Emil, mohon juga kami ini dibedakan. Ya. Termasuk perhatian terkait dengan program apa, jujur dari DPD kami juga butuh Mas Dedi. Dan tanpa DPD, tanpa DPP, kemudian tanpa DPD provinsi juga RI, tentunya kami berjuang sendiri akan terasa berat. Tapi insya Allah dengan keharmonisan DPC, DPD, DPP saat ini DPD provinsi, mungkin RI nanti yang pastinya teman-teman di sini siapapun yang nyalek, DPD akan bersikap netral dan saya sensitif bersedia. Sebetulnya kalau baik jangan saya khususnya saya salah. Jadi itu menjadi komitmen kami dan karena memang masih masalah nomor urut juga kami kita hanya berhak untuk meranking, kemudian laporan itu kita teruskan kepada ketua umum. Jadi mungkin dari saya itu saja. Jadi sekali lagi saya terima kasih karena teman-teman atas support bersama DPAC, DPC, teman-teman, ada teman CRP ini juga yang sudah hadir. Ini ada Mas Zainul Hamzain, kebetulan teman CRP Pak. Kalau saya ngomong sama dia, saya mesti nunduk Pak. Termasuk Mas Agus kan gitu, Mas Zainul ya. Mas Agus, saya mesti nunduk kalau ngomong. Pak Bupati pun nunduk kalau ngomong sama dia Pak. Nggak percaya, coba berdiri Mas Zainul. Atau Mas Agus mana Mas Agus ini? Coba berdiri Mas Agus. Mas Agus berdiri ini. Saya ngomong sama dia mesti maju. Coba berdiri Mas. Mas Agus. Maju. Mas betul. Saya mesti nunduk atau ngomong. Bupati pun nunduk Pak. Jadi biar tangan tuh masih di belakang sudah lapar. Mungkin itu saja. Jadi sekali lagi kesohon dan terima kasih dan atas kesediaannya bergabung bersama kami. Dan jujur, saya juga mohon maaf mungkin selama 3 periode masih belum banyak memberikan manfaat. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan lebih banyak berbuat lagi untuk teman-teman semua. Demokrat! Karena kalau bangkit jemput ya kan ada di teman-teman dapil yang nyalek sama saya dan nggak adil katanya begitu. Mohon maaf nih. Terima kasih atas waktunya Mas Dedi, Mas Purwo. Mungkin itu saja dari saya. Jadi teman-teman ini kayaknya sudah loyo semua. Mohon diberi vitamin agar tetap semangat. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.